Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita masih ada di bab mengenai employee recruitment bagian ketiga. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai tujuan dari rekrutmen dan juga hubungannya dengan job analysis dan juga jenis-jenis sumber dari rekrutmen. Di bagian kedua, saya menjelaskan secara lebih detail mengenai sumber dari rekrutmen. Ada internal, ada promosi dari dalam, ada referral atau rekomendasi dari dalam, dan juga ada external search yang di dalamnya termasuk dari kampus atau perguruan tinggi. Di bagian ini saya lanjutkan lagi mengenai sumber dari rekrutmen yang biasanya umum banyak terjadi adalah job fair attended by recruiter seeking resume and info from qualified candidate. Nah, yang paling banyak ya job fair, biasanya ya rame begitu. Ada yang virtual, nah apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, dilarang kerumunan begitu, maka job fairnya jadi virtual. Jadi ada website, kemudian pada saat-saat tertentu, kemudian ya interviewnya juga bisa virtual. Yang berikutnya adalah professional organization, publish roster of vacancy. Jadi organisasi-organisasi profesional. Ini biasanya untuk yang sudah berpengalaman ya. Misalnya asosiasi dosen, asosiasi insinyur, Persatuan Insinyur Indonesia, PII, asosiasi ikatan dokter segala macam. Nah, itu biasanya ada roster of vacancy. Jadi ada ya semacam kumpulan lowongannya. Run placement services at meeting ya biasanya pada saat ada gathering gitu, kemudian ya ada lowongan gitu ya, saling bisik-bisik ke sana ke sini begitu. Control the supply of prospective applicant. Nah, ini ya kalau sudah sampai di professional organization ya berarti biasanya mencari sumber daya manusia yang skillful. Labor union are also in this category. Sayangnya memang kalau kita di Indonesia, labor union atau serikat kerja ini kurang ya, malah untuk hal-hal rekrutmen begini. Ada perannya tapi yang dilihat publik tidak seperti itu begitu. Atau walk in, nah ini yang paling banyak. Ya, jadi ya may provide a stockpile prospective applicant if there are no current opening ya. Kalau saya bilang melamar secara brutal begitu. Pokoknya asal aja ngelamar. Nanti yang pihak sumber daya manusia juga belum ada lowongan tapi wah, ini ada yang bagus masuk ini, ditawarkan ke departemen yang berkaitan. Dari online, nah sekarang apalagi di masa pandemi seperti ini, hampir semuanya menggunakan online, menggunakan internet begitu. Job seeker use online resume and create web page about their qualification. Nah itu, jadi ada ya portofolio online. Bagi Anda yang ikut di kelas saya biasanya ini jadi tugas setelah ini. Ya. Ada banyak, wah saya bukan orang IT. Gimana caranya saya buat portofolio online? Wah, ada banyak template. Ya, bisa pakai Wix, bisa pakai Weebly, apapun ada. Ya. Kalau yang semi offline online ada Mobilize misalnya begitu. Yang nanti kita tinggal mencari hostingannya. Ya. Dan biasanya untuk rekan-rekan yang skillful ini sangat bermanfaat. Anda yang dari desain misalnya, ya Anda harus punya portofolio. Mungkin Anda nggak harus punya website sendiri, tapi Anda punya portofolio. Misalnya di DeviantArt atau apa begitu ya. Dan yang terakhir adalah recruiting alternatif. Bisa jadi temporary hub service, outsourcing, short term fluctuation. Nah gitu, ini sementara. Ramenya nggak terus kok, ramenya sementara, hanya 2-3 bulan ini. Ya bisa juga older worker yang di
bab sebelumnya saya sebut retire. Nah, begitu. Orang-orang yang sudah pensiun direkrut ulang, tapi untuk sementara, hanya untuk 1 tahun 2 tahun inilah Pak gitu. Sambil kita mencari yang potensial. Employee leasing, nah ini outsourcing ya. Trained worker are employed by a leasing company which provide them to employer when needed for a flat fee. Ini sangat banyak. Dan ini yang biasanya kemudian jadi masalah di kemudian hari. Ya. Dengan ya apalagi kalau si leasernya gitu, leasingnya mengakali atau apa istilahnya ngadali peraturannya. Sebenarnya tidak ada yang masalah gitu di employee leasing ini selama punya itikat baik dua-duanya. Tapi kalau ada yang tidak beritikat baik ya jadi masalah. Contoh misalnya yang paling banyak yang level bawah ya, security, cleaning service. Nah begitu itu banyak yang employee leasing ya, outsourcing. Typically remain with an organization for longer period of time. Ya meskipun outsource tapi lama begitu. Atau independent contractor do specific work either on or off the company's premises. Cost of regular employee are not incurred. Ya, jadi ya pekerjaan yang memang sementara, bangun sesuatu, instalasi, ya, kemudian dikontrak sementara. Ya kontrak sementara ya Mas ya gitu. Kalau orang IT biasanya untuk setting server, setting jaringan. Tapi ternyata settingnya nggak seminggu 2 minggu, karena sama maintenance, sama garansi segala macam, maka bisa sampai 6 bulan. Ya, dapat gaji, cost of regular employee, tapi beberapa benefit tidak termasuk, misalnya pengurusan pajak, ya taxes, atau yang lain misalnya THR atau apapun. Nah itu tidak termasuk. Ya, dan semua ini jika dilandasi dengan itikat yang baik, tidak ada masalah bagi kedua belah pihak. Tetapi jika ada yang sudah memiliki itikat tidak baik, ya, dari sisi employee, dari sisi karyawannya, ataupun dari sisi yang penyedianya, maka akan menjadi sangat fatal akibatnya. Demikian materi untuk rekrutmen. Ya, jadi rekrutmen ini hanya proses mengambil, menarik, ya, mencari. Setelah rekrutmen terjadi, maka yang dilakukan berikutnya adalah selection. Menseleksi, memilih mana yang dianggap terbaik. Itu nanti akan kita bahas di bagian berikutnya mengenai employee selection. Untuk bab ini, employee recruitment sampai di sini dulu. Masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.